Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Seperti biasa mengawali pagi Anda, kami hadirkan Religi Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah pula sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami Bapak Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam sajian Religi Pagi. Dan mendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231486374 atau di 0231849329 dan juga Anda bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 serta Anda juga bisa tinggalkan live chat-nya ya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan pendengar, untuk topik kita pagi ini yaitu meraih keberkahan, begitu ya Ustadz ya. Dan langsung saja pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Mangga silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minin bisyarafati nuril iman wa wa'adahum bidukhulil jannati khalidina fiha wa yakhdimuhumul khur wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan sehat walafiat, diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni tholabul ilmi, melalui Religi Pagi siaran RRI Cirebon Kanal Inspirasi. Semoga kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dihaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya edisi Rabu tanggal 7 Desember 2022,
kan saya sampaikan dengan tema meraih keberkahan. Para pendengar dimanapun berada, bahwa kata berkah itu mudah diucapkan, tapi sangat sulit kita meraihnya. Dan semua orang pasti menginginkan kehidupan ini ingin berkah. Berkah ini dalam bahasa Arabnya barokah. Artinya al-barokatu hiya ziyadatul khair. Berkah ini akan berlimpah kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Maka kita harus menyadari bahwa keberkahan itu salah satu indikatornya adalah masalah rizki. Kalau kita masalah rizki, kita kembali kepada harta. Harta yang sesungguhnya itu hak absolutnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya mendapatkan amanah saja. Kenapa sebabnya rizki atau harta itu manusia sebagai amanah? Karena kalau Allah sudah menghendaki orang itu jadikan orang kaya, sangat mudah bagi Allah. Maka kalau orang sudah ditakdirkan menjadi kaya, ibarat duduk aja hartanya akan datang sendiri. Bahkan istilah orang Jawa, godong gah dari duit, kalau emang Allah sudah menghendaki dia menjadi kaya. Tapi tidak sedikit orang ingin hidup kaya, tetapi kalau Allah tidak menghendaki orang itu kaya, sehebat apapun kerjaannya, siang jadikan malam, malam jadikan siang, atau sebaliknya, maka Allah sudah tidak menghendakinya, maka orang pasti akan orang miskin. Maka para pendengar dimanapun berada, salah satu indikator kalau ingin bahagia, salah satunya adalah dari rizki atau harta, maka kita kembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misal, kalau kita punya harta saja, sebagiannya adalah milik hak orang lain. Inna fi amwalukum, dalam hadis Al-Quran adalah wa fi amwalihim haqqul lisaili wal malhum. Dan sebagian di antara harta kamu ada hak milik orang yang meminta-minta atau hak orang yang tidak minta-minta. Di situ ada yang namanya infak sodako, bahkan ada namanya zakat. Dan bahkan ada syariat Allah yang lainnya, yang mana kalau Allah memberikan perintah maka kita harus melaksanakannya. Tidak boleh ada keberatan. Salah satu di antaranya harta yang kita miliki adalah bagian dari peninggalan orang tuanya. Ini dalam artian masalah harta peninggalan ataupun harta waris. Jangan sampai harta yang kita dapatkan walaupun itu dari orang tua, kalau tidak secara syar'i, nanti akan menjadi madorot atau menjadi permasalahan. Yang diharapkan walaupun sedikit yang kita dapatkan, kata Allah itu, maka insya Allah akan berkah. Karena harapan kita adalah keberkahan itu yang kita miliki, yang kita harapkan. Kalau yang namanya berkah, kalaupun sedikit, insya Allah akan berkembang, akan bertambah. Karena salah satu indikatornya berkembang dan bertambah keberkahan itu karena kita mengikuti apa yang ada pada Al-Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Apalagi dalam hal peninggalan harta milik orang tua, sangat jelas sekali ketentuan-ketentuannya. Dalam surat An-Nisa 11 itu jelas sekali. Ayat 12 apalagi. Ayat 11 dan 12 ini ranahnya masalah hak milik ahli waris. Angka pecahan ada 6 tidak ada dipermasalahkan. Yang dipermasalahan sampai saat ini adalah 2:1. Untuk anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Namun realita kebanyakan di masyarakat, kata orang tua bahkan berinisiasi, udahlah nggak usah cara waris Islam, dibagi saat saya masih hidup saja, itu banyak demikian. Timbul yang dipersoalkannya, harta-harta yang didapatkan dari orang tua tidak secara syar'i, itu realitanya dulu orang tua kaya, tetapi sampai kepada anak menjadi menderita. Itu sedikit itu loh. Karena apa sebabnya? Karena orang tua itu berani menghilangkan syariat Allah. Salah satunya adalah masalah hak melalui pembagian harta waris. Bahkan ancamannya jelas sekali dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 13, ayat 14 itu. Ayat 13-nya tentang mengenai keberkahan. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu
Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu naran yudkhilul jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Mohon maaf. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Ini ayat ini jelas sekali. Tilka hududullah, demikian itu adalah batasan-batasan aturan-aturan yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa 11-12 itu. Salah satunya adalah 2:1 untuk anak laki dan anak perempuan. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, akan dimasukkan ke dalam surga. Surga dimaknai di dunia ini insya Allah akan berkah. Walaupun sedikit harta yang didapatkan dari warisan orang tua melalui syar'i, insya Allah al-barakatul hiya ziyadatul khair. Dilalaknya ketika jadikan investasi, jadikan modal usaha, itu rezeki bertambah gitu loh. Ada laba, keuntungan yang sangat luar biasa. Maka ayat ini ditutup dengan wadzalikal fawzul azim. Yang demikian itu mendapatkan kemenangan yang luar biasa, yang sangat besar di situ. Berarti kalau ingin keberkahan khusus dalam hal pembagian harta milik orang tua, ayo kembali kepada syar'i. Walaupun anak perempuan dapat sedikit, insya Allah akan berkah. Yang diharapkan adalah keberkahan ini, meraih keberkahan ini yang paling utama. Bahkan kata Imam Asy-Syarqawi Al-Maghazi dalam kitabnya, salah satu indikator keberkahan itu adalah qanaah. Ada 6, salah satunya adalah qanaah. Qanaah ini artinya menerima apa kata Allah, menerima ada apa kata aturan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada Al-Qur'an. Walaupun harta-harta itu didapat dari orang tua, tapi hakikatnya adalah orang tuanya sebagai titipan dan sebagai amanah. Allah hak absolut harta itu. Bahkan dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu menjadi ujian, menjadi cobaan, menjadi fitnah untuk kita. Kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran, kalau kita tidak kembali kepada hadis Nabi, kan menjadi manfaat, tidak menjadi fitnah atau menjadi musibah dan seterusnya. Yang diharapkan kita ini harta walaupun sedikit, harta yang didapatkan secara syar'i. Kalau secara warisan adalah kita kembali kepada Al-Quran. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Realita kehidupan di masyarakat sampai detik ini pun dipermasalahkan masalah 2:1 itu. Oleh karena itu, melalui religi pagi ini, ayo kita kembali kepada Al-Quran. Kalau kita ingin hidup barokah, harus kita mengikuti Al-Quran. Allah yang menyampaikan, Allah yang menuntun kita supaya menjadi keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Dan juga harta-harta yang didapatkan dari orang tua yang telah meninggal dunia itu keberkahan yang kita dapatkan. Raihlah keberkahan ini dengan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan melalui siaran RRI ini menjadikan pemahaman dan menjadikan edukasi untuk kita supaya kita kembali Al-Quran dan Al-Hadis. Terima kasih. Demikian Mbak Risma. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Sekali lagi Anda bisa bergabung melalui telepon ya di 0231486374, atau Anda juga bisa bergabung melalui telepon di 0231849329, dan Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, serta Anda juga bisa tinggalkan live chat-nya ya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik, kita langsung sapa yang sudah bergabung pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Iya, Bu Indra. Iya, dengan siapa saat pagi ini? Dengan Mbak Lela pagi ini. Assalamualaikum juga Mbak Lela. Mbak Lela tembem tapi cantik. Masya Allah, iya ya Bu ya. Mangga Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz dosen kita Bapak Nasuh Hafaki yang selalu bersemangat dan hadir terus ya Mbak Ismail. Alhamdulillah, iya Ibu. Iya. Ada yang ingin saya tanyakan Ustadz, mengenai ini
bagaimana kalau sepasang suami istri punya anak tunggal perempuan. Nah, adakah cara atau kompilasi yang bisa kita lakukan agar si anak perempuan itu mendapat ya sebagian besar dari harta waris orang tuanya? Masih hidup sekarang, tapi barangkali sekarang ada yang bisa dilakukan, apakah hibah, waris, jadi atau mengembangkan aset dulu gitu ya Bu ya? Iya, bagaimana caranya? Biar ya tidak begitu. jatuh ke yang salah begitu ya? Iya, Baik, iya. baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga Ustadz silahkan. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur ya, juga istiqomah. Pertama ketika bertanya ini setiap hari ini saya pantau di RRI. terima Alhamdulillah, kasih, luar biasa. Ustaz. Kaitannya dengan anaknya perempuan tunggal. Emang di mana-mana namanya orang tua dan emang realita itulah. Secapek apapun orang tua bekerja pasti untuk anak. Kan itunya gintinya kan? Nah, untuk masalah ketika anaknya tunggal, kalau Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 itu, anak perempuan tunggal itu dapat banyak, yakni dapat separuh harta dari milik orang tuanya. Tidak semuanya tapi itu. Surat An-Nisa ayat 11 itu ketika anak perempuan tunggal tidak ada anak laki-laki dan hanya seorang perempuan saja, maka Al-Quran mengatakan dapat separuh atau dapat setengah. Separuh setengah ini baik saat orang tua yang meninggal dunia laki atau orang tua ayahnya atau ibunya. Dengan bertahap tentunya. Nah, kalau ingin nilai tambah atau lebih dari setengah itu bisa melalui hibah. Tapi hibahnya tidak semuanya loh. Catatannya tidak boleh semuanya. Hanya diperbolehkan sepertiga saja. Kalau orang tua ingin diberikan tidak melalui warisan, tapi tetap warisan nanti setelah meninggal dunia. Tidak semuanya itu loh. Makanya sampaikan di mukadimah tadi, ayo kita ikuti sama Allah melalui Al-Qur'annya. Ada ketentuan-ketentuannya, walaupun itu milik orang tua ya. Tapi orang tua kembali bahwa harta itu sebagai titipan, sebagai amanah saja. Buktinya apa? Ketika orang tua meninggal, apakah di bawah di kuburan? Tidak kan? Pasti akan diberikan, ditasarufkan kepada anak-anaknya. Nah, tapi tidak semuanya, karena hak milik orang lain. Ketika anaknya perempuan tunggal, maka salah satu di antara ahli warisnya adalah orang tuanya, ayah ibunya suami, atau saudara-saudaranya suami atau istri yang meninggal dunia. Kita hidup ini tidak bisa sendirian loh. Ketika meninggal dunia, yang paling utama ditelepon siapa Mbak? Pasti saudaranya kan? Keluarganya kan, itu loh. Walaupun ini anak perempuan, anak milik kita, itu loh. Nah, hanya anak perempuan kata Allah dalam Al-Quran hanya separuh saja. Nah, contoh seumpama diilustrasikan ayahnya meninggal dunia atau suaminya ya, ayahnya orang tua, ayahnya anak atau suaminya dari istrinya. Berarti ayahnya dulu deh yang meninggal gitu ya? Ya, ayahnya meninggal menurut kalau masalah anak ya. Maka ayahnya pasti punya ayah lagi kan? Masih ada kakeknya dari anak tadi kan, itu loh. Maka itu udah hak setengah, 1/6 untuk ayahnya, 1/6 untuk ibunya atau neneknya dari anak ini. Dan istrinya itu juga hak ada. Hak istri itu ada 2, ingat. Separuh harta dari harta bersama dan 1/8 dari harta miliknya suami. Nah, kalau sudah demikian baru untuk saudara-saudaranya. Kalau ayahnya masih hidup, maka saudara tidak dapat, cuma itu saja. Tetapi kalau orang ayahnya meninggal dunia, suami meninggal dunia, maka separuhnya milik istrinya dan yang dibagi hanya miliknya suami saja. Siapa ahli warisnya? Adalah istri mendapat 1/8, kemudian anak perempuan tunggal dapat 1/2, dan saudara-saudara kandung dari suaminya yang meninggal dunia tadi. Jadi kalau masalah waris itu
fokusnya pada suami istri sebetulnya, supaya jangan sampai kebalik-balik mana ayah gitu kan. Nah gitu. Baik. Jadi suami ini punya saudara-saudara. Nah ketika ada saudara atau paman bibinya anak perempuan tadi dapat hak. Bahkan ketika orang tuanya meninggal dunia, anak perempuan tunggal, kemudian beranjak dewasa mau menikah, siapa walinya? Walinya otomatis saudara-saudaranya, pamannya atau waknya. Iya. Lah ini yang dimaksud dengan hak milik saudara-saudaranya ini gitu loh. Ketika orang tuanya meninggal dunia juga, suaminya meninggal dunia, yang paling telepon utama siapa? Paman bibinya kan? Maka paman bibi ataupun waknya ini dapat hak itu karena sebab ada kontribusi, ada membantu ketika ada musibah dan seterusnya. Nah kita sebagai orang tua pun mohon maaf, jangan egois lah gitu bahasanya. Walaupun itu milik kita, tapi pentasorufnya ataupun pendistribusiannya ada mekanismenya, ada aturannya. Anak perempuan hanya dapat setengah itulah. Nah saudara-saudara kandungnya dapat asobah kalau tidak ada ayahnya suami tadi gitulah. Nah caranya tadi istri dapat 1/8, kemudian anak perempuan tunggal dapat setengah. Karena tidak sama maka diambil pelipatan persekutuan kecil atau kapita adalah 8. 8 dibagi 8 kalau 1 kali 1 1. 8 bagi 2 4 kali 1 4. Berarti 4 tambah 1 5. Sisanya berapa? 3. 3-nya untuk saudara-saudara kandungnya suami tadi. 3/8 berarti ya. 3/8 untuk saudara-saudaranya. Inilah yang realita kenyataannya di masyarakat. Langsung diberikan semua kepada anak tunggalnya. Betul. Tidak bisa. Oke, Ustadz kalau misalnya ini mohon maaf Isma potong. Biasanya dalam perjalanannya namanya orang tua ya Ustadz, ini pasti ngebekelin anaknya kalau misalnya udah ada rumah lah, kendaraan. Nah itu apakah kemudian nanti mohon maaf nih Ustadz, ketika ada yang meninggal atau dua-duanya langsung meninggal nih Ustadz, apakah pemberian yang sudah diberikan nih Ustadz kayak rumah dan kendaraan atau mungkin aset lain itu ikut dihitung ulang atau memang itu sudah murni punya anaknya? Nah ini persoalan juga kan. Jadi emang cintanya orang tua ke anak sepanjang masa loh. Betul. Iya kan? Bahasa Jawa saya itu cintanya orang tua ke anak sekelapa gitu loh. Tapi cintanya anak kepada orang tuanya seupah. Iya. Nah itu yang jadi perhatikan sebagai orang tua juga gitu loh. Khawatir nanti kalau semuanya hak milik anak-anak semua, ini khawatir menjadi masalah juga. Tadi di mukadimah tadi tidak sedikit orang tua kaya kepada anak jatuhnya miskin. Bisa saja karena tidak barokah tadi akibatnya ya, karena ditipulah atau yang lainnya ini. Karena Allah mungkin bendu atau tidak suka pada hal-hal yang demikian. Maka kita apa adanya saja. Kita sebagai orang tua harus bijak, harus mengikuti apa kata Allah dalam Al-Quran. Tadi ingat yang namanya harta hanya titipan, hak absolut milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita senang, suka ataupun sayang kepada anak, boleh, itu semua orang pastilah. Nah, tapi diharapkan anak yang soleh-soleha ini menjadi pengertian nantinya kan gitu. Maka kalaupun sekiranya demikian, maka hanya sebatas 1/3 saja kalau orang tua memberikan kepada anak. Tapi kadang-kadang orang tua kadang-kadang semuanya diberikan semua, bahkan sudah dijadikan sebagai sertifikatnya, sudah dibalik nama dan seterusnya. Bagaimana kan gitu loh. Iya Ustadz. Nah, sementara yang masih atas nama orang tua ya rumah yang ditinggalin sama orang tuanya gitu. Tinggal kalau emang sudah miliknya anak, sudah sertifikat, asal ada harta yang lain, itu gak ada masalah sebetulnya sih. Ya, ada masalah. Tapi kalau bisa harus berhati-hati, jangan semuanya. Karena kalau di bahasa hadis itu kalau harta itu 100%, 1/3 untuk kita nikmati, 1/3 untuk kita infak sedekahkan, 1/3-nya untuk pembagian waris. Itu sebetulnya demikian. Supaya pendistribusiannya mudah-mudahan sesuai dengan syar'i yang kita harapkan. Karena doa kita tiap hari kan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, terutama wa fil akhirati hasanah itulah. Nah, kebahagiaan ini kita raih ini manakala kita mengatur aturan-aturan, koridor-koridor hukum. Bahkan kata hadis Nabi kan, kalau kita ingin tidak tersesat selama-lamanya, ya kembali pada Al-Quran kan.
Nah itu. Baik. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Ini selanjutnya kita sapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp ya Ustadz. Ini tanpa nama dari 0852 2485 sekian. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf saya mau tanya, apa hukumnya bagi orang tua yang membagi warisannya itu sudah ditentukan terlebih dahulu bagian-bagiannya? Terima kasih Ustadz. Iya. Dan ini pun realita juga di masyarakat. Demikian. Betul Ustaz. Orang tua ini tadi bahasanya ini hak milik saya katanya. Iya. Capek-capek itu hak milik saya gitu loh. Sehingga kekhawatiran juga orang tua supaya tidak ribut nanti kalau saya meninggal dunia. Itu demikian alasan-alasannya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, bahwa kita ini setiap saat, setiap waktu kan diuji oleh Allah. Salah satu ujian yang paling berat bagi kita sebagai orang tua, kekhawatiran. Iya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Nah, di sini. Dan sungguh kata Allah akan menguji kamu, salah satu ujiannya adalah kekhawatiran ini. Akibat dari kekhawatiran ini menjadi inisiasi orang tua adalah dibagi. Sekarang mumpung saya masih hidup, dibagi-bagi. Sebelah sana untuk kamu ya, sebelah situ kamu ya. Rumah ini buat kakaknya, rumah ini buat adiknya. Dan jangan ribut ya. Kan kebanyakan demikian. Betul, Ustaz. Padahal nilainya itu tidak sama kadang-kadang. Lihat dari lokasi saja, walaupun sama rumahnya. Kalau di tengah jalan, di pinggir jalan atau di belakang jalan paling jauh, apa nilainya sama? Beda. Nah, itu yang dimaksud dengan kehati-hatian ini gitu loh. Walaupun orang tua ini niatnya baik, tapi kalau tidak syar'i, mohon maaf, ini menjadi masalah nanti di kemudian harinya. Jangan sampai nilai setitik rusak susu sebelanga. Itu yang kita tidak inginkan kan gitu. Yang kita ingin raih keberkahan ini yang kita harapkan. Indikator keberkahan ini sesuai dengan Allah, sesuai dengan Al-Qur'an. Kata Allah dalam Al-Qur'annya demikian gitu loh. Baik. Apalagi kata Nabi 15 abad yang lalu, ilmu yang pertama kali diangkat adalah masalah waris ternyata kan gitu loh. Bahkan ilmu yang disepelekan, masalah waris juga gitu loh. Nah, ini sebagai tanda-tanda peringatan bagi kita semuanya. Ya, itu ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ustadz. Dan ini selanjutnya kita kembali sapa pendengar. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Madali di Blimbang. Oh, Pak Madali, sehat Pak Madali. Mohon maaf suaranya sedikit berbeda nih, jadi Isma nggak kenal. Mangga Pak Madali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini orang tua saya kan dulu suruh nempati rumah ponakannya. Terus kan awalnya nggak pulang-pulang, merantau, terus kan katanya sudah ditolak. Aduh, sayang sekali terputus ini Pak Ustadz, kayaknya belum lengkap ya. Nanti mungkin paham, tapi baik, bisa langsung dijawab nih Ustadz. Oke. Mangga silakan. Jadi kalaupun ada orang tua kemudian memberikan sebagiannya ataupun belum membagikannya, maka kita kepada Al-Quran dan hadis. Kalau ketika orang tua sudah meninggal dunia, ayo kita rembuk bersama aset milik orang tua di mana saja gitu loh. Kemudian anak-anaknya siapa saja. Karena salah satu di antara rukun dalam pembagian ada 3 ya. Pertama karena ada orang meninggal dunia, ketiga ada ahli waris, dan yang kedua ahli waris, yang ketiga ada harta waris. Kalau ketiga-tiganya rukun sudah terpenuhi, maka berjalanlah hukum syariat tentang pembagian waris ini gitu loh. Entah anaknya di luar negeri atau anaknya sebagai ahli waris ada di luar kota ataupun di luar Jawa, itu loh, tetap hak miliknya gitu loh. Kalaupun ada orang tua membagikan atau memberikan sebagiannya, kita kembali kepada koridor. Kalaupun orang tua memberikan tidak melebihi sepertiga, nggak ada masalah sebetulnya. Maka kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu di situ tujuannya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma antamassaktum bima kitaballah wa sunnati Rasulillah. Kata Nabi itu, aku tinggalkan kepada umatku 2 perkara. Kalau 2 perkara ini memegang teguh erat-erat Al-Quran dan hadis ini, insya Allah lan tadillu ma antamassaktum, tidak akan tersesat, itu kata Nabi itu. Apa itu? Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, walaupun itu hakikatnya sejatinya harta itu capek dari orang tua, tapi ingat,
anak apa orang tuanya sebagai titipan saja. Harta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan kepada aturan-aturan yang ada pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sekarang sudah umum, sudah salah tapi kaprah juga. Kadang-kadang demikian. Iya. Makanya opini publik itu disesuaikan dengan keadaan kadang-kadang, tidak menyesuaikan dengan Al-Qur'an. Iya. Maka saya analogikannya antara kopiah dengan kepala saja. Kalau kopiah dengan kepala tidak sesuai, entah terlalu besar kepalanya atau terlalu besar kopiahnya, yang dirubah apa? Apa kepalanya, apa kopiahnya kira-kira? Kopiahnya kan? Kopiah ini ibarat opini publik sudah salah tapi kaprah, malah pembenaran kebanyakannya. Betul, Ustaz. Nah, kayak tadi 1:2 tidak adil katanya. Kemudian anak tunggal perempuan dikasih semua. iya, orang tua memberikan semuanya kepada anak-anak sudah salah tapi kaprah, sudah umum. Maka kembalikan kepada Al-Qur'an. Kita standarnya adalah Al-Qur'an gitu loh. Jangan opini publik, jangan pembenaran akibatnya. Namanya pembenaran itu salah tapi sudah umum. Betul. Akhirnya dibenarkan. Seakan-akan benar gitu loh. Walaupun itu salah gitu loh. Ya kita kembalilah. Jadi gunanya kita mengaji, gunanya kita religi pagi ini adalah untuk meluruskan yang salah menjadi benar. Yang tanya serong kiri, ya kembali kepada ke tengah gitu. Kita kembali kepada rel-relnya yang jelas gitu. Syariat ini adalah menuju kepada titik yang baik gitu. Menuju titik yang benar gitu loh. Iya. Yang tadinya tidak benar, ayo kita luruskan lagi. Yang tadinya belok bengkok kita luruskan kembali. Ini makanya kata Allah dalam surat Al-Asr, orang yang tidak rugi watawasau bil haqq, itulah saling nasihat dalam kebenaran. Hubungan tentang mengenai harta milik orang tua kepada anak yang benar itu sesuai dengan syar'inya, membagi setelah meninggal dunia, itulah. Dan ketika orang tua memberikan melalui hibah saat orang tua masih hidup, itu boleh tetapi tidak semuanya. Kata Nabi maksimal 1/3. Ini aturan-aturan kata Allah dan Nabi Muhammad. Yang kita harapkan di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Kita kembali ke koridor hukum lah gitulah. Kembali kepada aturan-aturan kalau ingin kita bahagia, ingin keberkahan yang kita harapkan itu. Amin. Di dunia tidak sebentar, tidak lama loh, hanya sebentar. Yang paling lama adalah di akhirat nanti. Nah, di situ ya. Baik. Iya, Ustaz, terima kasih. Dan ini selanjutnya ada pendengar juga yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada dari Aki Raza di Majalengka. Assalamualaikum Ustaz, salam sehat dan bahagia selalu untuk Ustaz dan juga Mbak Isma. Amin. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan masalah pembagian waris agar berkah, Ustaz. Ya. Saya ingin bertanya, suami meninggal dunia, punya anak dari istri pertama, 3 anak laki-laki. Kemudian menikah lagi, punya anak 1 perempuan. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, apakah anak perempuan dari perkawinan yang kedua ini bisa mendapatkan harta dari pernikahan yang pertama? Kemudian yang kedua, pembagian dengan istri kedua itu bagaimana dengan anak-anak pertama yang masih dapat harta waris nggak dari hasil pernikahan yang kedua? Lantas pembagiannya bagaimana? Dan Ustadz mohon maaf, bolehkah saya meminta nomor HP Ustadz? Terima kasih. Gitu ya. Terima kasih kepada Pak Aki Raza ya, dari Majalengka. Ini pertama, ini luar biasa. Nah, kalau kita kembali kepada syar'i, ayo kembali pada Al-Qur'an dan Hadis. Ketika suami istri menikah dengan istri yang pertama, anaknya 3 laki semua. Entah cerai, entah meninggal dunia si istrinya ya. Kemudian nikah lagi dengan istri kedua. Punya anak 1 perempuan. Berarti kalau merujuk kepada suami, maka nasabiahnya anak ada berapa, Ma? 4. Ada 4. Ya kan, laki 3, perempuan 1. Kalau meninggal dunia suami, maka ketiga-tiganya itu dapat hak waris. Karena hubungannya adalah nasab. Karena saling mewarisi ada 2. Pertama karena sebab pernikahan, kedua karena sebab nasabiah ataupun nasabiah ya. Nah, pernikahan ini sepanjang nikahnya masih ada ataupun masih melangsungkan pernikahan atau tidak cerai gitu loh. Kalau istri pertama itu cerai, maka ketika masih hidup pun mantan suami meninggal dunia tidak dapat hak waris. Ya. Kemudian istri yang kedua, ketika suaminya meninggal dunia ini dapat hak waris. Jadi
ahli warisnya adalah di samping keempat anaknya, istri pun sebagai salah satu ahli waris. Nah, istri yang kedua dapat 1/8, kemudian anak 4/4-nya ada laki dan perempuan dapat asobah bil ghair. Diambil 1/8, sisanya berarti 7/8. 7/8-nya dibagi kepada keempat anak, tidak ada beda. Kalau yang meninggal dunia orang tuanya atau suaminya istri tadi. Dengan prinsip 2/1. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain. Karena anak lakinya 3, 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Anak perempuannya 1 dari istri yang kedua, berarti kan 1 sampai 7. Berarti anak laki-laki dapat 2/7, dapat 2/7 dari istri yang pertama, dan anak perempuan dari istri yang kedua dapat 1/7. Masalah warisan tidak melihat tua mudanya. Masalah warisan tidak melihat anak dari istri pertama atau dari istri yang kedua. Masalah warisan melihat dari jenis kelamin saja. Jenis kelamin laki 2, perempuan 1 itu. Nah, di situ. Nah, kalaupun boleh untuk nomor HP silakan ditulis ya. 085 314 450 193. Mungkin bisa diulang, Ustaz. Ulangi lagi. 085 314 450 193. Bahkan buku yang saya susun ini sudah hampir habis nih. Mangga barangkali mau menit atau peminat ingin mengganti cetak ini silakan dihubungi dari 085 314 450 193. Menjadi panduan di RRI ya Mbak Lisma. Baik, terima kasih Ustaz. Iya, dan kembali pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 486374 atau 0231 8493259, serta Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951 dan juga Anda bisa tinggalkan live chat-nya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Ini alhamdulillah sudah banyak yang menyapa Ustadz pagi ini. Ada Pak Sumadi, alhamdulillah saged hadir katanya Ustadz. Sehat selalu. Kemudian juga Pak Arianto Sarkam, assalamualaikum Ustadz. Mbak Lisma, semoga sehat selalu. Saya ikut ngaji dari Kudus. Oh, Masya Allah, terima kasih. Jauh-jauh dari Kudus ini, terima kasih banyak. Ada Mbak Adita Nabila juga, alhamdulillah hadir katanya Ustadz. Dan Bu Indra, terima kasih. Ini menyaksikan langsung juga melalui YouTube kita. Baik Ustadz, sambil kita menanti pendengar yang bergabung melalui telepon, kita kembali sapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Ada dari Pak Adi di Pancalang. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat terus. Ustadz, saya mau tanya, harta yang berkah itu ada ciri-cirinya nggak sih Ustadz? Terima kasih banyak. Kaitannya harta berkah, kalau merujuk dari kitabnya Al-Imam Asy-Syarqawi Al-Maghazi, itu ada 6. Pertama, al-haya'u minallah. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu dimaknani kan al-haya'u minal iman juga kan? Malu sebagian daripada iman. Contoh malunya kalau kita tidak beribadah, tidak sholat, kita malu kepada Allah. Jangan malu pada tetangganya gitu loh. Salah satu malu indikatornya ketika kita tidak membagi waris secara syar'i, kita harus malu karena Allah sudah memberikan aturan-aturan yang jelas. Bahkan kita kata Nabi, kalau ingin tidak tersesat maka kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian indikator rasa keberkahan kata Al-Imam Asy-Syarqawi Al-Maghazi itu adalah qanaah. Menerima apa yang kita dapatkan, menerima apa kata Allah syariatkan itu. Jangan kita membuat aturan-aturan kalau masalah warisan. Kembalikan kepada Al-Quran, Al-Hadis saja, insya Allah akan timbul keberkahan itu. Kebanyakan orang, terutama orang tua, itu memberikan saat orang tua masih hidup semua. Jatuh kepada anaknya miskin ternyata, itu nyata banyak itu, mohon maaf. Nah kemudian keberkahan yang ketiga adalah birrul walidain, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa itu berbuat baik kepada orang tua? Kalau orang tua masih hidup, penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketika berbicara yang sopan, tidak boleh kata yang keras dan seterusnya. Kalau orang tua meninggal dunia, bagaimana? Kirim doa. Dan bagaimana kalau harta-hartanya tidak segera dibagi? Segerakan untuk dibagi. Karena salah satu indikator orang tua tidak tenang di alam barzah, karena harta-harta peninggalannya tidak segera dibagi. Nah,
Kalau kita birrul walidain salah satunya membagi harta, itulah ini menjadi keberkahan. Jangan sampai orang tua di alam barzah itu nangis satu malamnya, kata Nabi itu 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Bisautin hazinin alfamarot, kata hadis Nabi. Kemudian ciri di antara keberkahan, kata Al-Imam Asy-Syarqawi Al-Maghazi, adalah yang selanjutnya adalah kalimatut thayyibah. Bertutur kata yang baik kepada sesama teman, kepada keluarga dan seterusnya. Kita kaitannya dengan harta waris juga nih. Ketika kita berbicara masalah pembagian-pembagian tidak secara satu majelis, maka menjadi face to face, dari mulut ke mulut. Bahkan kalau mulut ke mulut tidak ada wasilah atau ada perunding atau damainya, itu menjadi masalah juga gitu loh. Jadi tidak terima. Ini terakhir 3 hari yang lalu ada konsultasi dengan saya, saya memberikan arahan kepada keponakannya. Keponakannya tidak terima juga, salah paham. Menyampaikan adalah pamannya gitu loh. Nah, karena namanya waris biasanya ada 2, Mbak. Pertama karena karakter orang tersebut ataupun salah satu keluarganya. Yang kedua ada kepentingan. Yang namanya orang tuanya sama lah ibaratnya. Anaknya 5, sama nggak karakternya? Beda. Nah ini kan, kalau kata karakternya itu ya emosian, karakternya itu bahasanya itu rakus, ini menjadi masalah ketika orang tua meninggal dunia. Gitu loh. Ustaz, pengen nguasain, nah gitu loh. Nah kemudian yang kedua ada kepentingan. Namanya orang tua meninggal dunia ada harta peninggalan. Nah, salah satu anaknya ada kepentingan ingin menguasai, itu menjadi masalah juga. Maka kalau ketika ada hal masalah, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai babon ilmunya lah gitu ibaratnya, sumber ilmunya lah itu loh. Jangan kita kembali kepada karakter kita. Makanya kita disuruh untuk belajar, untuk mendengarkan RRI, mohon maaf ini, kita supaya menjadi jernih gitu loh, menjadi cerah gitu, ada pencerahan. Namanya siraman rohani kan. Rohani kita ini yang tadinya mohon maaf ya, tidak apa istilahnya itu, ya istilahnya keruh lah dalam hal agama sumpama. Mudah-mudahan melalui RRI kan menjadi pencerahan ini, menjadi adem. Ya ini yang diharapkan demikian. Amin. Jadi siraman rohani ini untuk jiwa kita, mental kita yang paling utama. Kalau jasmani kan gampang, makan banyak aja akan kuat kan gitu loh. Betul, tapi kalau rohani ini melalui siaran RRI, melalui Religi Paginya ini. Betul, kita istiqomah mudah-mudahan. Al-istiqomah al-fukaromah kan gitu diharapkan demikian. Jadi karakter dan kepentingan yang kita harus kesampingkan kalau kita ingin hidup bahagia, berkah hidupnya. Ya itu loh. Nah ini kata Al-Imam Asy-Syarqawi Al-Maghazi itu ya. Pertanyaan dari siapa tadi itu? Jadi itu. Jadi pertama qanaah, al-haya'u minallah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian birrul walidain, kemudian tashkuru bi nikmatillah, ya yang keenam adalah tashkuru bi nikmatillah. Syukur atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah orang tua itu meninggalnya banyak harta, kita syukuri gitu loh. Jangan menjadi masalah gitu loh. Sekarang ada juga gimana Pak Ustadz kalau hartanya itu jadikan sebagai jaminan di bank gitu loh. Nah, utangnya banyak gitu loh. Gimana? Utamakan itu selesaikan hutang juga. Jadi utang dulu Ustadz? Iya utang dulu. Dihitungnya utang dulu nih. Utang dulu yang paling utama. Baru sisanya itu yang jadi harta waris. Namanya warisan itu kalau ada loh, sisa gitu loh. Karena ada 4 yang harus didahulukan ketika orang tua meninggal dunia. Pertama, biaya mati, kematian atau takjizuz zanajah. Baik ketika waktu orang meninggal itu sakit di rumah sakit, itu selesaikan hutang piutang ataupun biaya tersebut. Masalah mengkafani, membandingkan sampai tahlilan pun bisa diambil dari situ. Yang kedua, kalau ada wasiat selain ahli waris ya, itu tunaikan juga. Yang ketiga adalah masalah hutang. Bahkan kata Nabi ketika ada orang meninggal dunia punya hutang, Nabi tidak mau menyolatkan selama orang itu sudah dilunasi terlebih dahulu. Karena hak adami harus diselesaikan. Karena supaya hidup ketika pindah dari alam dunia ke alam barzah sudah tidak ada sangkut paut. Ketika hartanya
belum dibagi segerakan dibagi supaya di alam barzah orang itu tenang itulah. Jadi ada 4, salah satunya itu tadi. Yang keempat adalah kalau harta itu milik harta bersama antara suami istri harus dibagi 2 dulu. Jadi ada 4 kewajiban yang didahulukan. Pertama tajhiz janazah, kemudian wasiat, ketiga adalah hutang piutang, dan yang keempat harta bersama harus dibagi terlebih dahulu sebelum dibagi waris. Nah, itu. Baik, terima kasih Ustadz. Ini selanjutnya ada Mamah Yeni. Baik, tapi sebelum dijawab ini kita sapa pendengar yang bergabung di telepon kita pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isma. Iya, Pak Yang punya Ahmad. Garut. Yang punya Iya. Garut. Mangga silakan singkat saja Pak Ahmad. Waktunya karena tinggal sedikit lagi. Karena ini telepon dari tadi baru nyambung sekarang, Pak Isma. Iya, Itu dari maaf, tadi saya telepon. iya. Gimana aman? Katanya gempa di Garut. Alhamdulillah Pak, kalau di tempat saya itu jauh 115 km ke tempat lokasi kejadian, bukan? Ya, semoga Karena selamat Selatan, semua. Pelajakan, Sehat Garut, semua. Garut Amin, Utara. amin, amin ya rabbal alamin. Mangga Pak Ahmad. Ya begini tentang masalah waris ya, singkat saja karena mungkin waktunya sudah mepet. Begini Pak, tentang banyak diantaranya para kaum itu saya pernah debat dengan seorang aktivis perempuan di Kabupaten Garutan. Begini, waris kenapa katanya beda-beda, kan laki-laki dan perempuan juga sama, kata saya begini. Itu kan sudah saya begini ngotot tidak seolah tidak menerima tentang ketua waris 1/2. Saya begini, boleh silahkan kalau itu dirubah waris, tapi Anda tidak supaya bagaimana laki-laki bisa hamil atau bisa head. Saya dijawab seperti itu. Itu kan was juga sudah ketentuan Allah. Nah, bagaimana apakah menurut Pak Ustaz tentang banyak di antara aktivis perempuan yang tidak menerima tentang waris 1/2, 1/2. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya, Pak Ahmad Fauzi di Garut sudah dibahas Ustaz pada 2 minggu yang lalu. Kesetaraan gender dalam pembagian waris judulnya itu loh. Yeah. Jadi kita bedakan mana gender, kesetaraan gender, mana given saya sampaikan. Kalau kesetaraan gender itu hubungannya dengan suami istri. Allah dan Rasul menyuruh kita untuk menikah, tujuannya adalah untuk saling melengkapi antara kekurangan dan kelebihan. Maka disuruh menikah itu. Bahkan kalau tidak menikah, falaisa minni kata Nabi, tidaklah umatku. Nah, ketika hidup bersama dengan suami istri, apakah yang bekerja suami atau istri itu namanya harta yang didapat, namanya harta bersama. Karena ada usaha antara suami dan istri. Ini kesetaraannya ini gitu loh. Seumpama 1 miliar. 1 miliar ketika meninggal dunia atau cerai, maka separuh harta milik mantan suami, separuh harta milik mantan istri. Atau kalau meninggal dunia, maka separuh harta milik istrinya yang ditinggalkan oleh suami atau sebaliknya. Ini namanya kesetaraan gender dari kaum perempuan yang aktif itu. Adapun kalau masalah harta waris, lihat hasil usaha siapa gitu loh. Apa hasil usaha anak-anak atau hasil usaha orang tua, kira-kira Mbak Lisma? Hasil usaha orang tua. Anak ikut aktif nggak dalam hal ada harta itu orang tua? Tidak ada. Bahkan anak mah merongrong terus, mohon maaf ini. Ada merongrong. Minta uang. Begitu, Kan gitu ya, artinya kan. Iya. Tetapi ketika orang tua meninggal dunia, Allah sudah mengatur hal ini supaya tidak ribut. Malah ribut malah. Betul. Nah, kan gitu. Katanya ingin barokah kan gitu. Jadi sifatnya given. Artinya given itu apa? Yang capek adalah orang tua. Aktif adalah orang tua. Anak sekedar penerima atau pasif itu loh. Nah, itu yang kita sadari itu. Dan Allah memberikan itu adil. Adil itu bukan berarti sama loh. Makanya nanti di kemudian hari kita membahas kenapa laki 2 perempuan 1 supaya lebih paham lagi walaupun sudah diulang-ulang ini ya. Iya, baik. Nah, di situ. Jadi supaya jelas sekali. Ya, saya sering konsultasi dengan dialog dengan aktivis perempuan, akhirnya menyadari alhamdulillah. Jadi kembalikan masalah waris itu sifatnya given, artinya yang capek harta itu orang tua, anak sekedar menerima gitu, maksudnya gitu loh. Iya. Maka separuh harta sebagai harta bersama sebagai gender itu, maka harta waris siapa yang meninggal kepada anak salah satu sebagai ahli waris sebagainya sifatnya given. Untung orang tua meninggalkan harta loh. Iya. Bayangkan kalau
meninggalkan hutang, tanggung jawab nggak anak-anaknya? Kadang-kadang nggak mau. Kadang-kadang nggak ada yang mau gitu. Ya tadi contoh yang terkonkret itu tidak mau gitu loh. Salah satu mahasiswa itu kemarin ada tugas dari dosennya semuanya mengarahkan pada saya semua, alhamdulillah. Salah satunya saya sampaikan yang paling ribut, yang jadi masalah itu adalah 2:1 gitu loh. Betul Ustadz. Baik Ustadz, ini sayang sekali inginnya sih terus dilanjut ya Ustadz, tapi sayang waktu yang tidak memungkinkan. Mangga sebagai penutup Ustadz. Terima kasih Mbak Lisma dan para pendengar dimanapun berada. Ayo kita bersama-sama kembali kepada koridor hukum yang ada, Al-Quran dan hadis, yang kita harapkan supaya hidupnya di dunia selamat, lebih-lebih di akhirat yang selama-lamanya juga selamat. Harta hanya sekedar titipan. Sedikit harta yang didapat dari pembagian waris yang diharapkan adalah keberkahan. Al-barokatu hiya ziyadatul khair. Walaupun perempuan dapat sedikit, yang diharapkan keberkah. Betul. Keberkahan ini yang kita raih bersama-sama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibnas Polres Cirebon Kota. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian religi pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga perjumpaan kita di pagi ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.